Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfan Adnata dengan NIM 304220076 kelas KPIB akan memaparkan tentang mind mapping yang telah saya buat pada mata perkuliahan Sejarah Peradaban Islam pada bab Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oke, yang pertama pada mind mapping ini saya membagi menjadi dua bagian, yang mana sebelah kanan saya untukkan kepada Utsman bin Affan, kemudian yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang Utsman bin Affan. Di sini pada mind mapping ini saya menuliskan bahwa ada tiga subbab, yang mana saya tuliskan ada sejarah, kemudian ada terjadinya pembunuhan sang khalifah, dan yang terakhir adalah kebijakan dari sang khalifah. Oke, untuk yang pertama sejarah dari Utsman bin Affan. Yang pertama ini adalah Utsman merupakan bagian dari Bani Umayyah. Kemudian yang kedua, pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Nah, kemudian yang ketiga ada pada pemerintahannya Utsman bin Affan itu terkenal dalam memperluaskan ajaran Islam ataupun kedakwahan Islam pada hampir ke seluruh penjuru dunia, yang mana meliputi pada Armenia, Kaukasia, Khurasan, Sijistan, Kripus, dan sampai ke Afrika Utara. Kemudian yang keempat, sang khalifah membangun Masjid Nabawi ataupun masjidnya para nabi. Nah, pada membangun ini pun beliau juga sempat memperluas kawasan dari Masjid Nabawi sendiri, gitu ya. Kemudian yang kelima ada membentuk angkatan laut ataupun dermaga laut gitu. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini terkenal karena pertama kali diciptakannya ataupun dibentuknya armada laut untuk negara Islam, untuk Islam gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah fun fact bahwa Utsman bin Affan ini meninggal pada abad ke-655 Masehi. Oke, next kita ke peristiwa terjadinya pembunuhan dari sang khalifah. Ini karena mirror ya Pak ya, mohon maaf. Oke, untuk yang pertama, Utsman meninggal pada abad ke-655 Masehi, seperti yang saya sebutkan tadi, dengan cara dibunuh oleh kaum pemberontak. Nah, terjadinya pembunuhan ini karena banyak umat muslim yang tidak terima bahwa ketika Utsman ini mengangkat derajat keluarganya lebih tinggi daripada sang khalifah ini sendiri. Jadi banyak keluarga itu yang derajatnya lebih tinggi dan istilahnya adalah memegang kekuasaan tinggi juga dalam masa pemerintahan tersebut gitu. Nah, jadi banyak kaum yang tidak setuju dengan hal tersebut dan akhirnya kesal dengan Utsman bin Affan dan akhirnya dibunuh. Nah, pada proses pembunuhan ini tuh sangat terkenal karena Utsman bin Affan ataupun khalifah saat dibunuh itu sedang membaca mushaf Al-Quran, yang mana darahnya saat ditusuk pisau itu darahnya sampai mengalir dan membasahi mushaf yang sedang dibaca gitu. Kemudian yang terakhir ataupun sebab yang ketiga adalah kebijakannya dalam sosial, budaya, dan pendidikan. Oke, saya bacakan. Yang pertama ada pembentukan mahkamah peradilan. Kemudian yang kedua ada penyeragaman bacaan Al-Quran, karena pada masa Rasulullah itu beliau menitik beratkan untuk para sahabatnya memiliki bacaan tersendiri saat membaca Al-Quran dan segala macam. Nah, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini diseragamkan dalam pembacaan Al-Quran gitu, atau dialeknya. Dan yang terakhir adalah perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian kita langsung aja next ke bagiannya Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk sejarahnya nih teman-teman ataupun bapak dosen, yang pertama adalah meninggal pada tahun ke-40 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah sang khalifah keempat. Yang ketiga ada dibaiat oleh seluruh kaum muslim. Jadi waktu Ali bin Abi Thalib ini dipilih menjadi sang khalifah itu sangat didukung penuh oleh seluruh masyarakat ataupun seluruh umat muslim yang ada di sana pada saat pemerintahannya. Kemudian yang keempat, pada masa pemerintahannya banyak terjadi peperangan yang terjadi gitu. Dan yang kelima,
Pemberontakan masa pemerintahan Ali adalah bin Abi Thalib adalah Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Yang berikutnya, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij yang bernama Ibn Muljam. Dan yang terakhir, merupakan suami dari anak Nabi Muhammad yang bernama Siti Aisyah. Oke, langsung saja kita karena tadi kan sudah saya sebutkan bahwa pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini sangat banyak terjadi peperangan yang terjadi. Nah, salah dua contohnya adalah yang pertama Perang Jamal, yang mana pada perang ini istri sang khalifah yaitu Siti Aisyah ikut langsung untuk ikut dalam perang Jamal ini, yang mana beliau menunggangi seekor unta dan sang Ali dapat memenangi peperangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah perang Siffin. Nah, pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini sangat terkenal dengan gaya kepemimpinannya, Bapak dosen. Sang khalifah ini dikenal dengan tegas dan berani dalam memimpin, kemudian juga dikenal dengan kepandaiannya dan kepiawaiannya dalam bermain pedang gitu. Kemudian beliau ini merupakan salah satu orang yang pertama masuk Islam dari kalau golongan anak muda. Kemudian selain tegas, Sayyidina Ali ini dikenal dengan sikapnya yang sangat sopan dan santun serta berbudi luhur gitu. Dan yang terakhir ini ada perkembangan kebudayaan dan pendidikan. Oke, untuk perkembangan kebudayaan dan pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib ini berkembangnya ilmu nahwu dan sorof. Sayyidina Ali ini adalah pembina pertama sekaligus yang memperkarsai adanya ilmu nahwu dan sorof gitu. Kemudian yang kedua adalah ilmu hadis. Sayyidina Ali ini sangat terkenal, sangat ingin mengembangkan dan melestarikan ilmu hadis ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah ilmu mistik, yang mana ilmu mistik ini Sayyidina Ali itu sangat dikenal piawai dalam ilmu mistik gitu. Sangat piawai dan memiliki otoritas paling tinggi dalam ilmu mistik ini. Kemudian yang terakhir adalah teologi. Nah, ini berkembang karena adanya golongan Khawarij yang pertama kali memperkerasai ilmu kalam ataupun ilmu teolog gitu. Ini cukup sekian yang saya dapat sampaikan dari mind mapping ini. Ini dapat saya lihatkan terlebih dahulu. Oke. Pada masing-masing mind mapping ini saya bagi untuk yang Utsman bin Affan menjadi 3 bab, 1, 2, 3. Kemudian yang Ali bin Abi Thalib saya bagi menjadi 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.